Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Miss Imas. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, setelah teman-teman menonton video pembelajaran ini, diharapkan teman-teman mampu membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf dengan tepat. Oke, sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan ingatkan kembali apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian atau gabungan dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna yang lengkap. Suatu kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Nah, kalau paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Dalam suatu paragraf, itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi inti kita kali ini, yaitu kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang terdiri dari ide atau pokok pikiran utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir, dan ada dua, di awal dan di akhir. Oke, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat, disebut paragraf deduktif. Jenis yang kedua, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir, disebut paragraf induktif. Dan yang terakhir, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, disebut paragraf campuran. Oke, berikut adalah beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama biasanya berisi sebuah permasalahan, ide pokok, dan inti dari sebuah paragraf. Yang kedua, jika kalimat utamanya terletak di akhir, biasanya terdapat kata jadi, oleh karena itu, itulah, intinya, pada dasarnya, dengan demikian, ternyata, dan masih banyak lagi kata-kata yang memiliki ciri-ciri bahwa itu kalimat utamanya. Ciri yang ketiga yaitu kalimat tersebut memiliki makna yang jelas meskipun tanpa dipasangkan dengan kalimat yang lain. Ciri yang selanjutnya yaitu pada kalimat tersebut tidak ada kata ganti orang atau benda yang belum jelas maknanya, seperti kata dia, ini, nya, dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya adalah temannya kalimat utama nih, yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, merinci, dan memperdalam kalimat utama. Kalimat penjelas berfungsi untuk mendukung kalimat utama. Letak kalimat penjelas yaitu setelah kalimat utama. Oke, nah ini adalah bagaimana cara mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Di sini Miss Imas punya satu paragraf, kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, titik. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh, titik. Kalimat yang ketiga, atau kalimat terakhir, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, tipsnya untuk teman-teman, caranya untuk menentukan kalimat utamanya apakah di awal atau di akhir, teman-teman tinggal bandingkan saja kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir. Biasanya Miss Imas langsung ke yang terakhir, dilihat di kalimat terakhir ada kata-kata itulah atau oleh karena itu, jadi, dengan demikian, tidak ada kan? Nah, di kalimat ketiga ini tidak ada kata kuncinya. Jadi kita pindah ke kalimat yang pertama. Baca, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Betul kan? Ini kalimat yang ini merangkum semua isi dari paragraf tersebut. Berarti kalimat utamanya ada di awal kalimat atau disebut juga paragraf deduktif. Nah, untuk kalimat yang kedua dan ketiganya itu disebut kalimat penjelas karena menjelaskan atau merinci kalimat utama atau kalimat yang awal. Oke, kita next ke paragraf berikutnya, yaitu
Kalimat pertama, di dalam keluarga, disiplin sangat diperlukan, titik. Kalimat yang kedua, kedisiplinan juga merupakan awal sebuah prestasi di sekolah, titik. Kalimat yang ketiga, tidak hanya itu, kedisiplinan di lingkungan keluarga akan membawa dampak yang baik untuk masyarakat, titik. Dan kalimat terakhir, ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Nah, untuk menentukan mana kalimat utama dan mana kalimat penjelasnya, teman-teman tadi tipsnya apa? Tinggal membandingkan kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Lihat dulu kalimat terakhirnya. Ada kata-kata kuncinya tidak? Ada ya, ada kata apa? Ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Kalau sudah ada kata kunci ini, ternyata itu berarti kalimat terakhir ini sudah otomatis menjadi kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya terdapat di mana? Di akhir kalimat. Berarti paragrafnya disebut paragraf induktif. Selanjutnya untuk kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu disebut kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Oke, next kita ke paragraf berikutnya, yaitu gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya, titik. Kalimat ketiga, penderita hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, titik. Kalimat keempat, penderita sebaiknya menghindari makanan asam agar tidak bertambah nyerinya. Paragraf terakhir, jadi gondongan sebenarnya tidak perlu diobati karena bisa sembuh sendiri. Oke, kita cari kalimat utamanya. Tipsnya tadi apa? Bandingkan kalimat pertama dengan kalimat terakhir. Kita lihat kalimat terakhir dulu, ada kata kuncinya tidak? Ada ya, kata apa? Jadi. Nah, kata-kata jadi ini menandakan bahwa kalimat terakhir ini menjadi kalimat utamanya. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan kalimat yang pertama dan kita baca ulang kalimat yang pertamanya, itu intinya sama dengan yang kalimat terakhir. Sama-sama membicarakan tentang apa? Penyakit gondongan ini bisa sembuh sendiri tanpa perlu pengobatan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kalimat utamanya ada dua, teman-teman ya. Letaknya di awal dan di akhir. Maka paragraf ini disebut paragraf campuran karena kalimat utamanya ada dua, letaknya di awal dan di akhir. Nah, yang tengah-tengah itu disebut kalimat penjelas ya teman-teman, menjelaskan kalimat utama. Oke teman-teman, untuk mengecek pemahaman teman-teman mengenai materi kalimat utama dan kalimat penjelas, Miss Imas di sini sudah mempersiapkan 5 soal latihan yang berisi paragraf-paragraf. Teman-teman tinggal menentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya ya. Nah, teman-teman boleh mengerjakan di buku tulis atau teman-teman boleh isi jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman Miss Imas, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Miss Imas sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak videonya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.